Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Kali ini kita akan ngobrol bersama salah satu orang alumni Gontor yang luar biasa. Ya, alumni Gontor yang saya kira ambil jalur yang berbeda dengan kebanyakan alumni yang lain. Biasanya di pendidikan, ini beliau mengambil jalur profesional, bekerja malam melintang di perusahaan internasional. Kita ikuti pengalaman beliau. Kita akan ngobrol dengan Ustadz Zahrul Adi Prabowo. Jangan lupa yang belum like, silahkan like, subscribe terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Zahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal hal? Alhamdulillah bi khair. Bikhair, Ustadz ya. Sehat terus Ustadz ya. Insyaallah yang penting kita jaga amanah ini. Di Gontor tahun berapa tuh Ustadz? Ana marhalah tahun 75. Seangkatan dengan Jadi seangkatan dengan Pak Din Samsudin, Pak Din, Profesor Satori Ismail. Profesor Satori. Nah, itu ya mereka Pak. Ada satu lagi Profesor Herman Hidayat. Kasir Profesor angkatan Ustadz ya. Tapi ya Anda nggak profesor. Anda nggak profesor. Kau di mana Mat Bahman Ustadz? Wah, Madwah Am. Ustadz, tahun itu katanya itu masih di sumur-sumur orang kampung apa udah? Iya, masih. Cuman anak ya ke sumur ya, kadang-kadang ke itu Warok itu Indonesia Kamar Baru. mandi sudah ada. Sudah ada. Cuman ke kan sumur juga. cuma ada. Jadi tinggal pilih. Kadang-kadang ya kalau memang ini ya ke Warok itu yang dekat TPS ya? Ada ya TPS bisa atau ke sumur, ya ke sumur. Sumur orang kampung nimba ya. Iya, pakai gitu. Jadi segini anunya kelihatan gitu kalau apa ya. Seru. Dari Gontor kemana Ustaz? Jadi di kantor dulu saya langsung masuk SMA, tapi SMA Islam Jogja. Jadi Jogja, langsung kelas 3. Cuman karena memang waktu itu saya mengejar ijazah SMA supaya bisa segera masuk ke universitas umum gitulah. Nah, selesai SMA saya daftar, alhamdulillah ya saya diterima di Fakultas Ekonomi Gajah Mada. Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Jadi bisa ya Ustaz ya? Kan alhamdulillah. di Gontor agamanya banyak itu. Ya. Bisa tidak ya? Alhamdulillah. Ya artinya waktu saat di SMA itu kan akhirnya saya juga ya kursus ya segala macam itu ikut apa semacam kayak kursus kilat tuh. Kira-kira apa nih materi ujian yang bisa harus ditempuh gitu. Nah setelah itu selesai lulus, ya saya juga ikut Gajah Mada S3 Gajah Mada, dan saya juga ikut semacam tentir. Tentir itu apa semacam ya tentir sebelum masuk matrikulasi gitu aja. Nah alhamdulillah itu namanya dulu ada Skalu. Skalu itu sistem 5 universitas dulu, 5 universitas. UI, UGM segala macam baru mulai. Bersama 5 itu. Bersama. Dan alhamdulillah ya saya pilih ekonomi sosial, justru ekonomi saya yang diterima. Ekonomi Gajah Mada. Fakultas Ekonomi. Jurusan apa itu? Tadinya saya akuntansi sampai di sarjana muda, tapi karena saya rasanya passion saya kurang, nah saya masuk ke umum di studi pembangunan. Ekonomi studi pembangunan. Langsung setelah itu kerja. Ya, alhamdulillah. Justru saya kerja tuh pada saat saya kuliah itu juga saya kerja di bagian penerbitan. Jadi bagian penerbitan Fakultas Ekonomi Gajah Mada. Masih kuliah sudah kerja. Sudah kerja. Jadi semacam part timer. Nah, kemudian juga alhamdulillah karena memang keluarga saya banyak, saya harus cari juga support financial kan, ya kerja sekaligus alhamdulillah juga saya dapat beasiswa. Super Semar, itu yang bikin artinya lancar lah artinya kuliah saya. Dan beberapa kali juga ikut karena
berkat Gontor. Jadi Inggris saya cukup lumayan lah. Maka waktu itu saya diminta untuk jadi semacam penterjemah survei dari kerjasama Universitas Gadjah Mada sama Universitas Tokyo. Itu selama hampir setengah tahun tuh saya ngikutin menjadi penterjemah dengan orang-orang Jepang dan penelitian. Ya, itulah Gontor. Jadi Gontor. Jadi kemampuan bahasa Inggrisnya alhamdulillah bisa diandalkan. Dari situ masuk perusahaan multinasional. Ya, jadi begini, sebelum masuk perusahaan multinasional itu kan perusahaan multinasional kayak IBM itu waktu ada talent scouting, mencari calon-calon pegawai atau karyawan yang luar biasa. Nah, salah satu kriteria mereka adalah di mana nih ada mahasiswa teladan atau yang cum laude atau yang apa. Nah, karena saya itu waktu itu lulus dengan status teladan, makanya saya dideketin sama orang IBM itu untuk ditawar. Sebelum lulus? Pas wisuda kan mereka umumkan siapa yang teladan, siapa yang cum laude. Saya didekatin dan ditawarkan. Kemudian ada presentasi dari IBM tentang bagaimana kerja di IBM, bagaimana remunerasinya, kemudian karir plannya seperti apa dan sebagainya. Nah, saya kok tertarik, jadi saya daftar situ. Nah, in the same time saya sebetulnya sudah diterima di Bank Eksim, cuman akhirnya karena offering yang cukup menarik IBM, ya saya ambil IBM. Saya pengen sekali ada training ke luar negeri waktu itu. Dan benar, banyak training ke luar negeri. Iya, sampai beberapa kali saya dikirim. Jadi 3 bulan saya kerja di IBM itu karena promotion periodnya lulus, saya langsung dikirim ke Hong Kong. Nah, itulah pertama kali saya naik pesawat. Belum pernah naik pesawat, suruh naik pesawat ke Hong Kong. Luar biasa. Nah, sekali lagi itulah confident kita karena kita bisa bahasa Inggris, jadi dikirim kemana aja ya yakin aja gitu, nggak masalah gitu. Jadi berapa tahun di IBM bisa? Di IBM hampir 3 tahun. 3 tahun. Hampir 3 tahun. Jadi, setelah itu pindah kemana? Setelah itu pindah saya ke Bank of Tokyo, tapi saya ditaruh di salah satu perusahaannya leasing company. Jadi perusahaan joint venture Bank of Tokyo dengan Bumi Putra. Jadi namanya PT Bumi Putra BOT Lease. Gitu. Leasing. Nah di situ 3 tahun juga. 3 tahun di situ. Setelah itu saya waktu itu pas ada meeting saya ketemu ini ada juga menarik. Saya ketemu salah satu pengusaha Burok Airline, Pak Sumendap. Nah, waktu beliau tahu bahwa saya orang leasing, beliau tawarin, bisa mau join saya nggak kira-kira gitu. Nah, wah, dengan offering yang cukup bagus. Waktu saya sangat idealis, tanpa melihat bagaimana background financing semuanya saya ikut aja. Tapi ternyata ya itu saya masuk ke salah satu perusahaannya di leasing company. Tapi ternyata secara financial kurang bagus. Jadi saya akhirnya sama Pak Sumendap saya ditaruh di perusahaan fishing company. Jadi penangkapan ikan-ikan. Burok punya? Ya, grup Burok punya. Jadi nangkap ikan long line. Long line itu khusus untuk tuna ya? Dan pancingnya berapa, Cok? Berapa kilo? 10 kilo pancingnya. Coba yang panjang sekali, coba yang kan. Nah, itu pernah ke laut gitu ikut? Nah, saya itu belum pernah. Cuman saya bagian cari-cari kapal aja. Satu lagi adalah kapal Pursusen. Pursusen adalah kapal Pukat Haremo. Dan zaman dulu masih bisa pakai kapal-kapal asing, kita pinjam kapal mereka untuk kita cari ikan di kawasan kita, di ZEI kita. Tapi sekarang kan dilarang. Zaman itu masih bisa. Nah, setelah dari Burok, ya saya lihat, disitulah saya ketemu Pak Suhaili Kala. Di Burok ketemu Ustadz Suhaili Kala. Suhaili Kala. Itu alumni tahun berapa Ustadz Suhaili itu? Suhaili itu mungkin di atas ya, mungkin 74 ya. Tapi secara umur hampir sama saya. Secara umur hampir sama. Beliau tahun 74 kalau nggak salah. Tidak sengaja gitu? Ya sengaja. Jadi
pada saat saya mau meeting, beliau juga mau meeting, tapi saya meeting di luar. Dia waktu itu kantor saya di Prince Building di Jalan Sudirman. Saya keluar dari lift, beliau mau masuk, boleh ketemu, terus ngobrol sebentar. Yaitu singkat cerita ditanya, di mana kamu kerja gini. Loh, kamu kan dari Gajah Mada ya? Ngobrol-ngobrol lah, bisa di kantor saya. Nah, bisa lah ngobrol. Itu ternyata beliau sudah bicara sama Pak Fadel, ini ada calon manajer untuk accounting. Pak Fadel ini CEO Bukaka. CEO Bukaka itu. Oke, ya. Nah, akhirnya singkat cerita saya di hire dengan tugas untuk membenahi accountingnya, membenahi laporan keuangannya. Jadi pada saat itu kan yang Bukaka belum pernah ada audit ya. Yeah. Makanya saya akhirnya hire KAP, saya hire sistem advisornya segala macam, konsultan untuk bisa membangun sistemnya. Sistem accounting, terus akhirnya ya dalam waktu 2 tahun akhirnya ya istilah WTS kalau dulu, wajar tanpa syarat. Artinya wajar itu unqualified laporan keuangannya, jadi betul diterima gitu. Sebelumnya disclaimer tuh istilahnya nggak bisa dibaca gitu. Nah, tapi saya masuk ya alhamdulillah itu bisa jadi. Tapi pada saat itu ya udah teruskan, akhirnya suatu ketika Bukaka IPO, tapi tidak pakai KAP yang lama karena Pak Fadel minta supaya kalau mau IPO carilah KAP yang 10 besar. 10 besar. Nah, biar kredibel ya. Iya, kredibel. Makanya tahun 95 kan Bukaka IPO. Pak in the same time saya pindah ke bisnis development. Nah, itulah saya mendevelop bisnis telekomunikasi. Bukaka. Ya, Bukaka. Jadi pertama yaitu inilah the beauty of silaturahim. Jadi karena saya memang passion saya itu kasak kusuk sana kamari, silaturahim dan sebagainya. Saya ketemu senior saya yang jadi kepala biro perencanaan di Parpostel. Nah, senior di UGM. Padahal saya nggak pernah kenal. Waktu itu saya cuman karena saya pengen hunting project itu. Saya tanya starisnya, Mas, Mbak, itu kalau kepala biro perencanaan siapa? Pak Soeharto. Beliau urusan Gajah Mada. Beliau apa? Ekonomi. Senior saya 10 tahun jadi nggak pernah ketemu. Lah saya langsung minta waktu. Bilang sama bapaknya, saya bilang, ada Akademi Gajah Mada juga mau ketemu. Nah, disitulah akhirnya jadi dapat informasi proyek-proyek. Nah, saya dapat 2 proyek. Pertama adalah OSP ADB. OSP itu outside plan, ADB itu Asian Development Bank. Nah, itu dari Telkom. Nah, kita ikut tender dan saya cari partner juga dari Bukaka, cari partner untuk ikut itu dan dapat proyek tahun 94 itu 117 miliar. Gede loh. Bikin apa itu? Itu ya kita lay jaringan aja, bikin jaringan. Jadi sebenarnya nggak ada teknologi, tapi ya itu pasang kabel ya. Pasang kabel. Kalau sekarang sudah nggak perlu kabel kan sekarang. Iya. Teknologi beda. Jadi tahun 94 itu masih teknologi kabel copper sama fiber. Gitu. Kita dapat di mana ya? Di Sulawesi Selatan dan Sumatera. Gitu. Nah, karena saya sudah dapat banyak informasi. Pada saat yang sama juga Pak Soeharto itu saya bilang ke saya, Dol, ini ada proyek gede lagi, mau nggak Bukaka? Apa Pak? Ini KSO Telkom. Jadi KSO ya. PT Telkom itu mau IPO. Bagaimana bisa menjual angka-angka proyeksinya itu dia harus dapat partner. Kita kira. Makanya Telkom itu kan punya 7 divisi. Yang 5 di KSO kan, yang 2 mesti di retain sama Telkom. Jadi ada divisi 1, 2, 3, 4, 5, sama 7. Kita waktu itu propose untuk divisi Divre 7 itu Indonesia Timur. Dan kita ajak Singtel untuk bergabung sama kita. Jadi kemudian ya alhamdulillah dengan proses tender segala macam kita lolos. Akhirnya kita dapat satu project. Istilahnya proyek itu bukan rendah-rendahan harga, tetapi justru bagaimana kita
membantu Telkom mendevelop sesuatunya, segala macam manajemennya, sehingga betul-betul levelnya naik, level multinasional. Makanya Bukaka ngajak Singapore Telkom. Dia adalah operator yang benar-benar sudah worldwide, ya? worldwide operator. Ya, worldwide. Artinya sudah levelnya level dunia internasional. Nah, kita bawa Singtel. Bukaka sebenarnya nggak pengalaman di telekomunikasi, tapi karena kita digendong sama Singtel, maka menjadilah itu. Nah, ada yang menarik karena sebetulnya di tender itu satu-satunya yang ambil di Free 7 Indonesia Timur itu Bukaka Singtel. Satu-satunya yang propose. Nah, inilah kelihayannya dan kepiawaiannya, ketajam bisnisnya Pak Yusuf Kalla. Bagaimana ceritanya? Nah, karena apa? Kalau you mau jualan sesuatu orang yang nggak pakai sepatu, you lihat itu potensi atau tidak ada potensi. Pak Yusuf Kalla justru potensi. Orang yang nggak punya sepatu, kita jualan sepatu sih itu kan. Oh, artinya kan, wah begitu. Nah, kayak di Indonesia Timur juga gitu, nggak punya telepon, kita jualan telepon ya, kira-kira gitu. Nah, padahal yang orang lain nggak melihat, ke barat semua. Nilai Gontor apa yang mendasari terus sampai sekarang itu ya? Itu di tempat kerja itu cocok, terus bahkan itu menjadi dasar gitu. Ya, ini ingat aja kalau Gontor itu kan ada yang itu punya tuh manjada wajada satu manjada wajada satu lagi ya mansaro ala darbi wasola. Nah, itu jadi siapa yang berjalan asal ditekuni mansaro ala darbi, salah di jalannya itu pasti akan ketemu, akan sampai. Nah, itu yang saya pegang betul. Nah, di dalam perkembangannya taharrok fa'inna fi harakati barokatun. Nah, disitulah saya mulai makin istilahnya kalau orang bilang makin agile, makin lincah gitu. Makin lincah. Artinya saya tidak ingin bahwa kehidupan saya atau setiap harinya itu kosong, harus saya gerakkan terus. Harus menggerakkan sesuatu. Nah, itu yang sehingga memang setelah dari Singtel itu saya kemudian ditarik sama menantunya Pak Yusuf Kalla, sampai sekarang lah. Dan ditaruh di grupnya MNC. Nah, itu yang salah satu proyek besar yaitu PSC itu Production Sharing Contract yang dengan SKK Migas untuk mengebor satu sumur di laut dalam. Hikayah mendirikan bank itu gimana sih? Nah, ini menarik ini. Jadi selain profesional, ini Ustaz Zahrul ini bersama kawan-kawan mendirikan bank. Keren kan? Ceritanya gimana Ustaz? Jadi gini, makanya dulu kan saya pernah selalu ngajakin waktu zaman Ustadz Sukri masih sehat itu kan. Saya pengen memprovokasi kalau bisa alumni Gontor itu juga bikin sesuatu gitu. Karena apa waktu itu tahun 91, 2, 3 itu kan saya sering reuni dengan alumni ekonomi Gadjah Mada, HMI itu sama. Nah, ya reuni kan ya nyanyi-nyanyi, ya makan-makan gitu. Tapi setelah itu bubar. Akhirnya ada ide. Waktu itu saya ketemu dengan Pak almarhum Pak Karnen Permata Atmaja, itu ahli ekonomi Islam, Pak Surjito, Pak Fuad Bawazir. Saya bilang kenapa kita nggak bikin satu mainan gitu. Nah, mainan apa? Nah, karena waktu itu tahun 91 didirikan Bank Muamalat, akhirnya Pak Karnen bilang kenapa nggak kita bikin bank muamalat kecil gitu, kira-kira gitu. Ayo store, nah, semua store, saya store. Nah, namanya BPRS, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, gitu. Harta Insan Karimah. Tapi sekarang dirubah bukan bank perkreditan, bank pembiayaan rakyat syariah. Ya, harta insan. Nah, karena semangat reuni, maka pembahasannya banyak sekali.
Coba bayangkan, 270 hampir 300. 300 pemegang Hampir, saham. hampir 300. Hampir 300. Sebab kalau sudah 300, itu akan menjadi public company non-listing. Ah, Makanya waktu itu langsung kita batasin, nggak mau, jangan terlalu. Jadi kan kalau pemegang saham sampai 300 itu namanya public company non-listing. Tidak jualan saham, tapi sudah harus punya SOP-nya setiap tahun lapor ke Bapepam. Nah gitu. Nah untungnya kita belum gitu. berarti koperasi itu, Mas? Atau apa? Enggak, itu PT. PT. Bukan PT, koperasi. oh PT. PT. Tapi sahamnya di Ya, PT. Bagi. Ya, karena semangat reuni kan, semangat reuni. Jadi kenapa kita datang reuni, udah nyanyi-nyanyi, ngobrol-ngobrol terus bubar. Jadi semangatnya adalah reuni sambil RUPS bagi dividen. Nah, gitu. Oh, iya, Gitu. iya, iya. Nah, semangatnya dan alhamdulillah sampai sekarang tercapailah cita-cita itu. Artinya sekarang itu selain BPR yang tahun 93 kita dirikan, sekarang sudah ada 10 lagi. Jadi ada yang mendirikan yang baru lagi, ada sebagian kita akuisisi. Jadi karena kita pengalaman waktu itu tahun 93 sampai 2005 itu cukup bagus perkembangannya. Dari 12 tahun, BI melihat BI itu kan key performance indicatornya adalah jangan sampai ada bank yang bangkrut kan gitu. Iya. Nah, karena lihat kita cukup bagus, nah pada saat ada setiap bank rakyat BPN yang mau bangkrut, bilang kita, Pak Zahrul, itu ada bank mau bangkrut, tolong dong selamatin gitu. Gitu. Nah, kira-kira gitu, selamatin. Akhirnya kita sama teman-teman, Jadi konsultan. bukan konsultan, akhirnya udah gimana nih? Pertama kayak kita lihat, bukan konsultan, kita lihat apa nih? Ah, Oh ternyata, iya kita selamatin, kita store, jadilah kayak misalkan BPRS HIK Bekasi itu dulu hampir bangkrut. Terus BPRS diakuisisi. Terus BPRS HIK Cibitung dulu namanya BPRS Saleh Arta. Saleh Arta punya Pak Subki, akan dia punya rumah sakit, punya pendidikan, ada bank, jadi nggak fokus. Nah ini udah hampir bangkrut. Akhirnya BI bilang, BI kan kalau bangkrut kan masih lihat orang kok ngapain aja lo di situ, kok nggak bisa. Nah akhirnya bilang udah ambil alih, jadi ambil alih sama kita. Dan sekarang udah kalau HIK Cibitung tuh udah mungkin udah hampir 550 miliar asetnya, dari cuman 5 miliar. Nah di Bekasi itu juga gitu. Nah ada juga yang kita mendirikan baru tuh dari di Jogja itu akuisisi, di Tegal dari baru, di Solo dari baru, di apa lagi? Nah Parayangan akuisisi. Ya, jadi total itu, nah itu ada di dalam buku Dari Reunian Jadi Triliunan. Bagaimana nih alumni Ekonomi Gajah Mada ngumpul dari reunian menjadi triliun. Mulanya reunian jadi triliun. Nah ini yang meskipun saya dari 11 bank itu saya tidak semua punya saham, nggak saham, karena ya terbatas lah. Tapi yang saya punya saham tuh beberapa lah, ada 4 BPRS dan alhamdulillah ya, artinya ada return ya, artinya semacam ada return. Dan anak-anak saya jadikan pemegang saham supaya mereka bisa belajar mengelola perusahaan. Itulah, jadi itu sebetulnya dari berkahnya silaturahim. Berkah silaturahim. Jadi silaturahim itu sebenarnya ngapain aja? Kita pun ketemu aja tuh gimana? Ya. Agar itu bisa menghasilkan gitu. Ya kan biasanya kalau kita ngobrol itu kan ada ide-ide ini terus. Ya udah. Tapi harus ada, memang begitu ada ide, ada mungkin ada 10 orang ini, nah, harus ada 1 orang yang motornya. Jadi misalkan ya katakanlah ya waktu itu memang ada 1 motornya nama Pak Nusirwan, orang Kudus. Dia yang ambilin apa KTP-nya ini segala macam. Kalau waktu itu kan kita sibuk juga di kantor kan. Iya. Sibuk juga kan. Jadi iya pas masih di kantor sih. Ya masih kantoran kan saya. Iya. Kantor dan jarang bisa. Nah, misalnya kayak Pak Rujito, jadi apa waktu itu jadi udah di Amerika. Pak Karnen itu di IDB, Islamic Development Bank. Ya. Masing-masing
Sibuk Iya, kantor masing-masing. nah, Masih akhirnya- ada yang Akhirnya motor apa? satu. Akhirnya profesionalnya kita hire. Kita sudah dapat modal ini bukan dari ekonomi ya alumni ekonomi tapi dari justru ekonomi dari S1 lain. Kayak gitu. Tapi jadi bukan dari kita ya, Ya, bukan dari pemegang saham. dari bukan saham. Tapi Tapi dan profesional. kita yang jadi pengawas, jadi komisarisnya. Nah, itulah konsep itu mesti diterapkan nanti kalau jadi jangan kita yang jadi direktur atau jadi pelaksana, kita di pengawasan. Nah, akhirnya bisa. Dan nah, sekarang baru ada beberapa yang memang alumni kita jadi direktur karena kita sudah tahu sistemnya, SOP-nya segala macam. Nah, ya alhamdulillah sekarang ini kalau dikonsolidasi itu udah mungkin ya mendekati 4,2 triliun. Kalau konsolidasi. Berapa cabang? Jadi kalau cabangnya banyak. Yang paling utama adalah entity-nya. Entity-nya ada 9 plus 2. Yang 2 itu masih belum syariah. Belum syariah, masih kita akan convert ke syariah. Gitu. Iya. Jadi 2 masih convent. Nah, yang 9 itu udah syariah. 9 udah Syariah. Dan namanya juga HIK semua. HIK semua. HIK kalau yang pertama tuh HIK nggak ada embel-embelnya. Yang kedua HIK Bekasi, HIK Cibitung, HIK Parahyangan, HIK Tegal, atau HIK Bahari, HIK Jogja, HIK Solo, HIK Makassar. Masing-masing punya cabang lagi Ya, gitu. ya. Jadi cabang masing-masing. Kayak HIK yang saya kelola itu sekarang saya jadi komisaris itu ada 5 cabang. Kalau di Bekasi ada 3 cabang. Di Cibitung ada 4 cabang ya, gitu. Itu. Kalau dikristalkan Zat, kunci sukses kalau kita mau jadi profesional itu apa Zat? Ya kalau saya satu hal pertama kita memang harus selalu gerak. Yang kedua kita harus jaga ya integritas lah. Integritas artinya karena trust itu paling utama. Jadi walk the talk. Kalau itu kita harus melakukan apa yang kita katakan itu yang paling utama. Jangan mengatakan sesuatu yang kita nggak pernah lakukan. Kan di koran juga ada itu. Itu konsep 3 itu aja. Itu harus selalu gerak. Kita jangan pernah mandek, jumut gitu ya. Nah, terus saja. Artinya yang kedua adalah integritas. Kepercayaan. Yang ketiga adalah memang kita harus karena ada gerakan biasanya kita langsung lihat sesuatu ke depan. Ada visi. Jadi gue mau apa nih? Gue mau ya. Tapi kalau saya kan selama ini nggak pernah nih pengen jadi kaya nggak. Yang penting saya pengen lakukan sesuatu yang nyata gitu. Nah itu aja 3 hal itu. Bagaimana saya misalkan dapat proyek triliunan misalnya itu ya kan kadang saya kok bisa ya saya karena itu karena apa ternyata dipercaya sama orang kan dan tanpa harus ini saya kira-kira gitu Ustaz Akbar. Jangan lupa terus silaturahim. Betul. Terima kasih banyak Ustaz Zahrul, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan selalu sehat, Sama-sama. Sukses. Amin. selalu bahagia, sukses Amin. bersama keluarga. Amin. Sudah berapa nih? Alhamdulillah ada 6. Sampai ketemu di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.